welfare, defined all matters relating to the physical and mental state of animals. According to the measure of natural behavior of animals that needs to be implemented and enforced to protect animals from being treated unfairly by anyone. Kesejahteraan hewan atau animal welfare adalah kesejahteraan bagi para hewan. Standar baik kesejahteraan hewan bervariasi antara konteks yang berbeda. Standar-standar ini selalu dikaji dan diperdebatkan, dibuat dan direvisi oleh kelompok kesejahteraan hewan, legislator, dan akademis di seluruh dunia. Sasaran animal welfare adalah semua hewan yang berinteraksi dengan manusia, di mana intervensi manusia sangat mempengaruhi kelangsungan hidup hewan, bukan yang hidup di alam. Konsep animal welfare yaitu 1. Bebas dari lapar dan haus. Bebas dari lapar dan haus yang dimaksud sebagai kemudahan akses akan air minum dan makan yang dapat mempertahankan kesehatan dan tenaga. 2. Bebas dari ketidaknyamanan. Memberikan rasa nyaman pada hewan dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan hewan, terdapat tempat tinggal yang sesuai atau pemberian naungan atau sarang yang sesuai dan areal istirahat yang nyaman. Ketiga itu bebas dari rasa sakit, celaka dan penyakit. Hewan juga perlu diperhatikan kondisi kesehatan dengan melakukan tindakan pencegahan, dan jika telah terkena sesuatu penyakit maka harus mendapatkan diagnosa dan terapi yang tepat. 4. Bebas mengekspresikan tingkah laku yang normal. Kita dapat membantu hewan untuk mengekspresikan pola perilaku normalnya melalui penyediaan luasan kandang yang cukup, kualitas kandang yang baik, dan teman dari hewan yang sejenis dengan memperhatikan sosialisasi tingkah laku spesifik, misalnya cara mengambil makan, serta program pengayaan. 5. Bebas dari rasa ketakutan dan stres. Rasa takut dan tertekan yang dialami hewan menyebabkan penderitaan mental yang berujung pada stres. Stres merupakan suatu keadaan yang berlawanan dari kondisi sejahtera. Distres merupakan kondisi lanjutan dari stres yang mengakibatkan perubahan pada fisik hewan. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Pada pasal 66A dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menganiaya dan atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan atau tidak berproduktif. Adapun pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan. Dari peraturan tersebut jelas bahwa kita harus memenuhi kesejahteraan hewan dan dilarang berperilaku buruk terhadap hewan. Hewan coba yang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 disebut dengan hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik atau dikembang menjadi hewan model untuk penyakit manusia. Kesejahteraan hewan tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan hewan, tetapi juga bermanfaat bagi manusia. Beberapa manfaat kesejahteraan hewan bagi manusia. Nomor 1 yaitu meningkatkan rasa kasih sayang pada manusia yang dapat meminimalkan perilaku kejam terhadap hewan. 2. Meningkatkan keselamatan kerja dan memudahkan kerja bagi pekerja yang melibatkan hewan, karena perilaku terhadap hewan dengan rasa kasih sayang membuat hewan terutama hewan potong menjadi tenang dan tidak beringas.
ketiga, mendapatkan hasil ternak yang berkualitas. Keempat, meningkatkan harga jual hasil utama peternak, yaitu daging, telur, dan susu. Dan juga harga jual hasil ikutan seperti kulit dan lainnya. TEFA yang ingin saya jelaskan yaitu TEFA kandang closed house yang ada di Pulau Bantanggo ini. Closed house ini merupakan kandang sistem tertutup yang dijalankan pada peternak modern dengan tujuan untuk menyediakan udara, suhu, dan kelembapan ideal yang sehat bagi ternak. Sistem ventilasi yang baik yaitu udara yang menghadirkan sebanyak-banyaknya oksigen dan mengeluarkan sesegera mungkin gas-gas berbahaya seperti karbon dioksida dan amonia, menyediakan iklim yang nyaman bagi ternak dan mampu meningkatkan produktivitas ayam. Jadi closed house ini yang ada di Pulau Bantang sudah termasuk animal welfare. Alasan saya masuk jurusan peternakan karena sangat banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari jurusan peternakan, yaitu pertama, jurusan peternakan dibutuhkan kontribusinya untuk mencegah terjadinya darurat pangan hewani. Jurusan peternakan mempelajari sebagian bidang ilmu selain peternakan, misalnya ekonomi, teknik, gizi, juga kesehatan hewan ternak. Setelah lulus dari jurusan peternakan, kita juga bisa menjadi abdi negara di Kementerian Pertanian sebagai pengawas bibit ternak, pengawas mutu pakan, pengawas mutu hasil pertanian, penelitian, dan sebagainya. Berbekal ilmu peternakan yang dipelajari, kita juga bisa memulai untuk membuka usaha peternakan atau usaha pengolahan dari hasil ternak. Karena perusahaan-perusahaan di industri pengolahan makan juga membutuhkan lulusan peternakan untuk memperkuat divisi reaction and development maupun sebagai quality control dan quality assurance